ini kita podcast rakyat itu berada di volume kedua ya. Pada hari ini kita bertemu dan berkesempatan bersilaturahmi dengan Kang Hanif dan juga Pak Anas. Di kesempatan ini sangat berbahagia sekali karena kita bisa dipertemukan dengan dua orang hebat, dengan dua orang yang sangat berpengaruh di bidang ekonomi dan UMKM. Karena kalau kita saksikan dan kita lihat sebetulnya, coba kita buka data-data bahwa negara kita itu besar sokongannya itu dari bidang UMKM ya Pak ya. Bidang UMKM kalau nggak salah saya pernah baca sekitar 80-90% PDB kita itu didukung dari situ. Termasuk juga kalau kita tanpa sadari banyak orang ya Pak Kang yang bayar pajak itu sebetulnya sektor UMKM, termasuk masyarakat kecil. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita bahas adalah dengan dua orang hebat ini, dengan Bang Hanif dan juga Pak Anas. Kebetulan kalau saya boleh perkenalkan diri, ini Bang Hanif ini founder, CEO dan pemilik PT Bogi Apparel dan juga PT Bogi Medical. Nah, ini satu lagi, salam hormat Pak Anas. Ini Pak Anas ini pemilik, CEO, founder PT Bogi Advindo. Nah, pergerakannya namanya sama, seolah-olah sama, geraknya sama. Ternyata ini merupakan bisnis yang sudah lama didalami, bisnis yang sudah lama dijalani oleh kedua orang yang sangat hebat ini. Nah, sebetulnya kok sama, kenapa bisa sama dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa bincang-bincang dengan kedua orang hebat ini. Gitu ya Kang ya. Tapi untuk hari ini Kang sama Pak Anas kita bawa santai aja, ngobrol biasa aja. Paling saya pembukaan doang yang agak serius Pak. Untuk selanjutnya kita bawa santai aja, paling gitu. Paling ini kenapa Pak? Kok awalnya saya yang tahu itu sebetulnya PT Bogi itu cuma satu, karena saya kan rumah di bawah. Selalu kalau lewat tuh PT Bogi Advindo punyanya Pak Anas gitu. Ternyata pas dikasih tahu tuh ada juga kok gitu. Kenapa, apa ini bisnis keluarga atau seperti apa Pak? Dan bagaimana dulu bisa hebat membuat, siapa dulu mangga ini mah? Pak Anas ya. Gimana Pak? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Bogi itu kan sebagai kegiatan yang dasarnya adalah hobi. Hobi, Ya. oke. Jadi usaha itu didasari oleh hobi. Naik gunung, alun jeram itu pekerjaan. Iya. Dulu saya guys. Ya. Bebek panas dipakai itu Pak. Oke. Kemudian dalam perkembangannya memang tuntutannya banyak dari pasar, terutama terkait dengan situasi dan kondisi Indonesia. Awalnya ya saya memulai sendal karena memang banyak kegiatan mendaki gunung tahun 90-an, kemudian berkembang ke pariwisata buat perahu karet. Nah, di satu sisi Indonesia itu adalah syarat penuh dengan bencana juga. Akhirnya saya bergerak ke rescue, kebencanaan, bikin tenda, bikin velvet ya. Terakhir diminta kita untuk mendukung kebutuhan perahu karet di TNI. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita memasuki zaman rebahan ya. Nah, itu karena katanya pahlawan nih kalau kita bisa rebahan, bisa tinggal di rumah ya. Cuma dampaknya luar biasa nih ya dari ekonomi. Betul. Beberapa tempat terutama di pariwisata sudah mengibarkan bendera putih ya. Nah, jadi tentunya ini satu pukulan, satu kondisi yang sangat berat. Di satu sisi rakyat suruh rebahan, tapi perutnya kosong, anak lapar. Kontradiktif. Nah, alhamdulillah ya, kita punya prinsip harus beradaptasi dengan perubahan. Ya, apapun situasinya, kalau kita cepat beradaptasi dengan perubahan, insya Allah ya. Salah satunya saya punya karyawan yang hari-harinya tidak pernah keluar ya. Dia tidak punya motor, rumahnya dekat dari sini, lingkungan sini ya, tidak bisa naik motor, tapi
karena dampak dari pandemi ini, kita harus men-setting mana karyawan yang harus dan tetap bekerja, tetapi dengan beradaptasi dengan pekerjaan baru. Jadi dengan susah payah didukung oleh semua manajemen, dia dijadikan supir. Secara mental dan secara penilaian tidak mungkin gitu. Tapi alhamdulillah kita bahu-membahu dia bisa jadi supir. Bentar, Ya. Pak. Itu Ini salah satu. PT Bugi Advindo itu kapan Pak berdirinya? Berdirinya hanya Allah yang tahu. Saya sendiri nggak tahu berdirinya kapan. Mengalir aja, Pak. Mengalir aja ya, Seperti Pak? air sungai. Ngalir sungai. Tapi itu banyak tantangan nggak Pak? tahun. Dan mulai Wah, Bapak membangun. kalau Artinya kan tantangan benar-benar sih apa ya namanya kita merintis ya pontang-panting, jungkir balik semua jurus kita ada ya. Jadi dapat ilmu itu dari pengalaman ya. Juga teman-teman. Nah, pada saat sebelum pandemi mungkin ya kebetulan saya sudah berpikir yang penting ini usaha harus tetap berkelanjutan. Betul. Ya, harus tetap bisa berkembang. Sementara orientasi ataupun regenerasi ini perlu, menduplikasi itu penting, ya. Mengkadar itu penting. Jadi saya coba tawarkan beberapa, ya. Ada yang dari nol kita modalin semuanya, ya ada yang berjalan dan berkembang. Tapi untuk dengan Bang Hanif ini permintaannya boleh nggak pakai nama Bugi? Saya bilang silahkan aja. Oke. Ya. Jadi kita menjadi company, sister company lah dalam hal ini, bahu membahu, dan ini sangat penting kerjasama ini ya, networking ini sangat penting ya, bertukar pikiran sangat penting ya. Kita usahakan generasi muda ini ya, usaha itu harus bersama-sama sesuai dengan Kolaborasi ya Pak? kolaborasi ya. Jadi Betul. nama Bugi itu sendiri menyatakan suatu kegiatan terjun yang dilakukan bersama-sama ya. Togetherness top quality. Jadi kita kebersamaan untuk mencapai prestasi puncak. Berarti PT Bugi Advindo dulu, baru misalkan karena ini minta nama itu ya Pak ya? Dari pendiriannya mungkin ya? Ya, jadi Bugi Advindo resminya mungkin tahun 90 menjelang 2000-an lah. Tapi lumayan. secara rintisan tahun 90-an, 91 92 lah. Karena mungkin pada waktu itu juga geliat outdoor equipment, atau memang sudah ada sebelumnya Pak? Sudah ada. Ya saya belajar dari senior-senior. Ya di Wanadri ada Jayagiri, ada Alpina, ada Kartsen, ada Kano ya, yang secara sudah jalan duluan gitu kan. Tapi memang semua itu di Bandung ya. Saya coba mengembangkan Bugi identiknya dengan Bogor ya. Ya dalam perjalanannya sampai saat ini menghadapi pandemi ini luar biasa ya. Ada efisiensi, dilakukan evaluasi besar-besaran ya, kemudian bikin strategi-strategi baru, banyak hal lah ya. Jadi kita ini nyangkulnya lebih dalam, lebih luas, tapi hasilnya ya tidak sebanding dengan yang sebelum pandemi ya. Insya Allah ya, yang penting optimis. Betul. Nah kalau ini apakah ada ikatan keluarga membangun PT Bugi ini sehingga menjadi sama nih namanya family group gitu Pak? Nah, Pak Hanif gimana nih Pak? Sehingga kenapa memutuskan untuk menggunakan nama? Nah, ternyata Pak kalau gitu berarti namanya udah bagus Pak. Pak Hanif mau. Coba gimana Bang?
Ini saya deketin ya biar Siap. jelas ya. Mohon maaf nih, karena podcast rakyat, Pak. Iya. Jadi kita keterbatasan aja nih. Biar suara saya aja yang gede. Jadi emang berdasarkan cerita Pak Anas tadi ya, Bugi itu udah dari tahun 90-an ya, Pak Anas ya. Dari tahun 90-an dan mengakar sebenarnya di dunia outdoor di Indonesia gitu. Betul. Siapa yang nggak kenal Bugi gitu. Itu dia. Nah, dan kita ngelihatnya itu adalah potensi atau brand equity dari Bugi itu besar sebenarnya. Walaupun seperti cerita Pak Anas tadi, di akhir-akhir ini banyak berjuang dengan mungkin relevansi dengan pasar, gimana pasar menerima produk gitu, terus persaingan, gimana capital atau modal masuk ke perusahaan-perusahaan lainnya di dunia outdoor, sehingga kita lihat misalnya toko-toko outdoor, wah benar-benar bersemarak gitu, nggak hanya yang top of mind ya, tapi banyak perusahaan-perusahaan lainnya itu benar-benar masuk ke pasar dengan berbagai caranya gitu. Belum lagi yang pure online itu, banyak juga orang-orang yang nge-develop produk, dia langsung masuk ke pasar gitu. Nah, kalau ditanya apakah ini ada hubungan keluarga atau enggak, benar ada hubungan keluarga dan spiritnya itu sebenarnya. Spirit itu spirit kebersamaan tadi. Betul. Ya kebetulan saya dan tim, saya dan istri itu mulai bisnis itu tahun 2015. Istri sebelumnya udah mulai bisnis itu secara personal. 2015 kita ada namanya pabrik kaos. Itu di Margonda, Depok. Jadi kita punya outlet, punya ruko gitu, dan memang pasar utama kita itu adalah business to business dan business to government. Kebetulan saya di UI, istri di UI, kita udah nge-provide banyak pakaian seragam lah di UI. Dari tahun 2015 itu gitu. Berjalan waktu sampai 2017 kita berpikir apakah kita akan berdiri sendiri atau kita, karena dulu istri sempat ditawarkan sama Pak Anas sebenarnya dari SMA, itu tahun berapa itu? Tahun 2006, antara 2006 2009 pernah ditawarkan Pak Anas untuk gabung ke Bugi pas SMA gitu. Jadi spirit kekeluargaan masih jual mahal nih. Bukan jual mahal. Anak SMA ditanyain bingung kan. Jadi memang spirit kekeluargaan yang dibangun oleh Pak Anas itu kerasa sama istri udah dari SMA sebenarnya. Ya istri biasalah karena emang dari keluarga punya jaringan untuk produksi pakaian gitu ya. Dari SMA tuh udah biasa misal kayak bikin kaos buat OSIS gitu. Hal seperti itu, dan Pak Anas ngelihat kenapa yuk gabung aja ke Bugi gitu. Gabung ke Bugi, tapi istri berpikir waktu itu nggak mau kuliah gitu kan. Maksudnya setelah SMA mau kuliah sehingga opsi itu nggak diterima dulu gitu. Beriring waktu istri saya tuh alumni ini Politik UI. Tapi lebih senang sama dagang gitu. Karena beda tipis kan, politik sama dagang. Iya benar. Politik juga bisa jadi dagang, Pak. Ujung-ujungnya ya. Nyambung. POC dagang jadi ngejajah ya. POC dagang itu ngejajah. Beda tipis lah. Jadi karena spiritnya memang spirit kekeluargaan, 2017 itu saya sama Pak Anas ngobrol cukup intens. Salah satu yang kita obrolin adalah spirit gimana nama Bugi itu menjadi perusahaan asli di Bogor, perusahaan orang Indonesia, perusahaan yang memang menjunjung kebersamaan, itu bisa dilanjutkan perjuangannya gitu. Nah kita waktu itu memilih memang terutama saya dan istri tahun 2017. Mulai 2015 kita udah ada beroperasi lah di Margonda, Depok. 2017 akhirnya obrolan kita ke arah ayo kita gabungkan spirit ini gitu. Nah semangatnya memang semangat bukan untuk menerima dikasih gitu. Ayo Hanif ini diurusin gitu ya, bukan ya, tapi semangatnya semangat bersamaan. Ayo kita perjuangkan bareng-bareng nih gitu. Nah maka 2017 itu kita dirikanlah Bugi Apparel. Bugi Advindo banyak fokusnya di adventure, di kegiatan alam, kebencanaan. Kita banyak kegiatannya itu di mensuplai pakaian seragam, baik untuk pemerintah, untuk untuk pemerintah, untuk swasta, untuk universitas. Dan itu pakaian-pakaiannya dijual secara detail nggak Pak? Oh iya, kita contohnya kayak perusahaan yang banyak kita tuh kayak Pertamina, LRT itu dari awal, LRT yang kereta, itu dari masinis sampai OB-nya kita yang bikin seragam semua sampai sekarang. Jadi B2B dan B2G-nya ya? B2B dan B2G. Pemerintah pun, pemerintah kampus,
beberapa kampus alma mater kita yang bikin gitu. Nah, di situ akhirnya memang spirit kerjasamanya makin kerasa kemarin itu di APD ketika masuk 2020. Nah, ini nih berarti 2020 baik Bugi Advindo, Bugi Aparel sama-sama tiarap. Sama-sama tiarap kita masuk gitu. ke situ ya. APD, masker enggak? Masker belum. Jadi masker ya kita jual aja sebenarnya. Jadi di Maret 2020 itu saya ingat tanggal 14 Maret sampai tanggal 25 Maret lebih kurang 10 hari saya nggak keluar rumah. Emang semengerikan itu kondisi saat itu kan, nggak keluar rumah, panik lah gitu. Berarti kalau kayak gitu kondisi corona ini Pak, Bang, bisa disebut sebagai bencana atau bisa disebut salah satu bisa menguntungkan karena kita punya peluang nih APD jadinya. Nah, kira-kira? Kalau kita ngelihatnya kayak gini, jadi pas Maret itu di sini saya ngerasa spirit kekeluargaannya kebangun dan spiritnya Pak Anas yang memang di kebencanaan lebih kurang 30 tahun ke belakang itu bisa saya bisa saya tangkap gitu. Waktu itu kita karena udah biasa produksi pakaian skala besar juga, ngelihat APD bisa kita produksi, tapi kita nggak yakin bisa mendapatkan izinnya. Lalu Pak Anas bilang gini, dan itu benar-benar jadi jadi perlu mengubah mindset saya banget itu. Pak Anas bilang ini, bencana izin itu pasti nomor 2, asalkan barang kita standar, asalkan barang kita bisa pastikan, dan buat aja di situ untuk awal bahwa izin dalam progres, dan memang kita harus urus izinnya gitu, dan buat barangnya sestandar mungkin, sebagus mungkin itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anas bilang ini, kalau bencana secara bisnis hari ini nih, misalnya anggaplah Pak Bima Arya gitu ya, wali kota, ada banjir gitu di Katulampa misalnya, sekitar banjir, minta Pak Anas tolong siapin perahu 100 gitu hari ini gitu ya. Oke, siapa gitu ya. Terus besok misal hari Senin nih kita bawa perahunya 100. Terus Pak Bima Arya bisa aja langsung bilang, Pak nggak jadi, banjirnya udah surut gitu. Jadi memang di sini ada kombinasi antara ketangkasan kita, kecepatan. Nah, itu kalau nggak kayak gitu gimana kan jadinya? Nah, rugi ya Pak ya? Iya bisa rugi kayak gitu. Resiko. Ya, Pak? Nah di situ akhirnya spirit 10.000, 20.000 dong. Benar. Di situ spiritnya saya meeting sama Pak Anas waktu itu, saya ingat sekitar tanggal 27 Maret lah di rumah Pak Anas. Hari itu juga saya langsung ke Bandung. Saya kondisiin bahan segala macam. Kita produksi di April itu lebih kurang 50-60 ribu APD. 50-60 ribu APD. Spiritnya adalah satu, ini bencana. Kita harus nolongin tenaga kesehatan yang waktu itu harga APD-nya 800 ribu sampai sejutaan. Kita jual cuma 99 ribu sampai 199 ribu lah. Lebih kurang cuma 10% dari harga pasar gitu. Tapi ya bencana mengajarkan kita banyak hal sih. Kalau tadi dibilang apakah ini bencana atau berkah, 50-60 ribu kita produksi itu yang kejual 20 ribu. 40 ribu itu akhirnya nggak kejual sama kita. Ya, 40 ribu ya? 40 ribuan mah. 40 ribu Dan yang kita kita bikin gerakan waktu itu ya, maksudnya Iya. sama for life ya. For Life ya, benar. Jadi istri Pak Anas di For Life itu yang juga mereview produk kita untuk walaupun dalam proses izin ini aman untuk dipakai tenaga kesehatan. Kalau gitu Pak, kalau misalkan semuanya pada akhirnya beralih membuat APD dan lain sebagainya, Bapak dengan produk outdoornya gimana Pak? Ya tiarap tadi. Tiarap tadi? Jadi orang suruh rebahan ya produknya juga dah. Rebah juga. Berapa persen Pak turun dari tahun sebelum corona ini di outdoor sendiri? Jadi waktu itu namanya bencana, alhamdulillah di Indonesia lengkap ya. Ada corona, ada banjir. Jadi alhamdulillah Pak. Kebantu sama banjirnya. Awal-awalnya kita nggak setahun pertama masih aman. Cuma ini tsunami kedua, gelombang kedua ini luar biasa ini. Banjirnya nggak ada soalnya. Banjirnya nggak ada. Ini nungguin banjir. Enggak, kita orang Bogor suka diinye sama orang Jakarta. Ini Bogor kirim banjir katanya. Kirim banjir plus perahu. Nah, saya bilang banjir satu paket sama perahu. Makanya ada masalah sama solusinya dikirim. Tapi emang pertanyaannya Kang Irfan tadi apa bencana atau berkah buat bisnis gitu ya. Kalau saya bilang semua bisnis, apapun bisnis, walaupun di kesehatan, kita juga di kesehatan sekarang, tetap nggak pengen ini lama sebenarnya. Nggak pengen lama karena nggak ada
kondisi yang pasti. Karena bisnis butuh hitung-hitungan kepastian kan. Ya virus ini Delta, sekarang ada Delta Plus. Delta Plus lah. Iya, mau kayak gimana lagi gitu kan di level PPKM level 1 2 3 4 gitu. Pedesnya mau selevel apa lagi gitu kan. Sedangkan dengan situasi kayak gini, kita untuk menciptakan inovasi aja agak sedikit sulit ya, Pak? Ya, Agak sedikit susah. benar. Jadi waktu sedikit cerita 60 ribu 30 40 ribu lah waktu itu stoknya kita di gudang stok. Itu resiko akhirnya, semangat spirit kita untuk membantu tenaga kesehatan, harga sangat mahal waktu itu. Kita juga ngambil bahan harus banyak, kenapa? Untuk bisa neken harga itu. Tapi ya itu bentuk ketidakpastian bisnis. 30-40 ribu tuh baru habis bulan lalu. Dan habisnya bukan kita jual akhirnya. Habisnya kita donasikan.